Halo sobat, selamat datang di channel Skeleton Official, channel yang membahas pelayanan pertolongan kecelakaan penerbangan serta informasi lain seputar dunia penerbangan. Pada video kali ini kita akan coba kupas sedikit pengetahuan tentang jenis kendaraan pemadam kebakaran beserta fungsinya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, buat kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like and subscribe agar channel ini makin berkembang. Kita langsung saja ke pembahasan. Pada dasarnya, kendaraan pemadam kebakaran bandara terbagi menjadi dua jenis, yaitu kendaraan utama dan kendaraan pendukung. Kendaraan utama adalah kendaraan yang berfungsi untuk membawa bahan pemadam utama untuk kecelakaan pesawat. Sedangkan kendaraan pendukung adalah kendaraan yang berfungsi untuk mensupport operasional unit pemadam kebakaran agar sukses dalam setiap operasi pemadaman. Saat ini, Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh melayani pesawat dengan kategori 8, yang artinya bandara ini sudah bisa didarati oleh berbagai jenis pesawat widebody sekelas Airbus A330, Boeing 777, serta Boeing 747. Adapun kendaraan pemadam kebakaran yang tersedia di Bandara Sultan Iskandar Muda saat ini meliputi kendaraan yang pertama, 2 unit foam tender Oskos tipe 1. Foam tender merupakan kendaraan utama yang membawa bahan pemadam untuk kecelakaan pesawat. Bandara Sultan Iskandar Muda memiliki 2 unit kendaraan foam tender Oskos tipe 1. Kendaraan ini buatan Amerika Serikat yang membawa 12.000 liter air, 1.600 liter foam konsentrat, serta 500 kg tepung dry chemical powder. Kendaraan yang kedua yaitu 1 unit nurse tender Matra. Kendaraan ini aslinya adalah kendaraan foam tender tipe 4. Namun karena beberapa spek teknis yang sudah tidak memenuhi spesifikasi, sehingga kendaraan ini dialih fungsikan sebagai nurse tender. Nurse tender berfungsi sebagai kendaraan pembawa air cadangan dan mensuplai air kepada kendaraan utama ketika terjadi kecelakaan. Hal ini untuk mengantisipasi agar kendaraan utama tidak kehabisan air saat proses pemadaman berlangsung. Bandara dengan kategori 8 wajib menyediakan kendaraan nose tender yang membawa air 8.000 liter. Kendaraan yang ketiga adalah komando car. Komando car yaitu kendaraan yang digunakan oleh pimpinan operasi dalam proses pemadaman pesawat udara. Kendaraan ini berfungsi untuk memimpin rombongan dan mengatur strategi dalam proses pemadaman. Setiap instruksi dan kerjasama tim pemadaman harus mengikuti instruksi dan arahan dari pimpinan operasi. Kendaraan yang keempat yaitu Rescue Tender atau Rapid Intervention Vehicle tipe 4. Kendaraan ini adalah kendaraan reaksi cepat yang membawa bahan pemadam utama untuk kebakaran enjin pesawat. Dulu kendaraan rapid ini dikhususkan untuk membawa bahan pemadam tepung dry chemical powder. Sedangkan sekarang pada kendaraan foam tender telah dilengkapi dengan tepung dry chemical powder sebanyak 500 kg. Sehingga umumnya kendaraan jenis ini banyak digunakan pada bandara yang masih menggunakan foam tender model lama atau bandara kecil yang belum menyediakan foam tender. Jenis kendaraan yang kelima adalah kendaraan ambulan. Unit Airport Rescue and Firefighting juga dipersyaratkan harus memiliki kendaraan ambulan.
Bandara Sultan Iskandar Muda yang berada pada kategori 8 diharuskan memiliki 3 kendaraan ambulan. Fungsi kendaraan ambulan di sini lebih kepada transportasi untuk mengangkut penumpang pesawat yang mengalami masalah dengan kesehatan ketika berada di bandara atau sedang dalam penerbangan sehingga membutuhkan bantuan medis segera. Jenis kendaraan yang terakhir adalah utility car atau kendaraan serbaguna. Kendaraan ini digunakan untuk mensupport seluruh kegiatan personel Airport Rescue and Firefighting dalam kegiatan harian, baik itu untuk pengangkutan BBM, pengangkutan peralatan untuk latihan, dan juga berbagai kebutuhan harian lainnya selama operasional bandara berlangsung. Posisi Airport Rescue and Firefighting yang berada di airside mengharuskan setiap kegiatan dan lalu lalang personel harus lebih teratur dan tidak boleh menggunakan kendaraan pribadi. Demikianlah sedikit informasi yang dapat admin rangkum untuk sobat pencinta dunia penerbangan. Semoga menambah pengetahuan dan memberikan wawasan baru. Terima kasih telah menonton video tentang jenis kendaraan pemadam kebakaran beserta fungsinya. Buat kamu yang memiliki saran dan pertanyaan, silahkan tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara like and subscribe. Share video ini ke rekan-rekanmu agar mereka juga mendapatkan informasi. Nantikan video terbaru dari Skeleton Official.